1. Sidang dibuka kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 565-PDTG-2022-PN-TJK tentang perkara gugatan wan prestasi antara PT Sumber Karya Berkah sebagai penggugat, PT Sinar Lampung Sejahtera sebagai tergugat 1, PT Sriwijaya Sempurna sebagai tergugat 2 pada hari Kamis 12 Agustus 2022. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak dari penggugat telah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum pembacaan putusan, majelis ingin bertanya kepada pihak penggugat terlebih dahulu. Apakah putusan akan dibacakan seluruhnya atau cukup amarnya saja? Cukup amarnya saja. Bagaimana dengan pihak tergugat 1 dan tergugat 2, amarnya saja atau secara keseluruhan? Cukup amarnya saja, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada kedua belah pihak, harap memperhatikan dengan sesama. Putusan dengan nomor register 565-PDTG-2022-PN-TJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara PT Sumber Karya Berkah sebagai penggugat melawan PT Sinar Lampung Sejahtera sebagai tergugat 1, PT Sriwijaya Sempurna sebagai tergugat 2. Pengadilan Negeri Tanjung Karang membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar kedua belah pihak berperkara, memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak, mendengarkan keterangan dari kedua saksi dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam nomor register 565-PDTG-2022-PN-TJK mengajukan gugatan sebagai berikut. Penggugat mengajukan gugatan wan prestasi cedera janji di Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum, dan juga dasar-dasar hukum yang secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan kedua belah pihak hadir dalam persidangan dan juga diwakili oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi yang telah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk saudara Afrizal SHMH sebagai hakim mediator di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa karena tergugat 1 dan tergugat 2 telah hadir dalam persidangan, bahwasannya persidangan tetap dilanjutkan sesuai dengan gugatan dari pihak penggugat. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat 2 memberikan jawaban sebagai berikut. Sekian, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi yang juga dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai. Sekian, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti seperti surat keterangan akta dari pihak penggugat. Menimbang bahwasanya pihak tergugat tidak mengajukan saudara ahli. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwasanya pihak tergugat membacakan kesimpulannya ada beberapa hal yang terlewat. Menimbang bahwa untuk menyikat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para tergugat terhadap perjanjian kerjasama nomor 186/MOU/BOD/11/2019. Menimbang
bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sekian selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi dari pihak tergugat perihal kewenangan relatif Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 29 Juli 2022 dengan amar menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara ini. 3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan dengan adanya perjanjian kerjasama nomor 186/MOU/BUD/11/2019 antara penggugat dan juga tergugat, dituliskan tergugat 2 sebagai anak perusahaan dari pihak tergugat 1. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 perjanjian kerjasama nomor 186/MOU/BUD/11/2019 penggugat akan memberikan maksimum fasilitas kredit untuk transaksi pemesanan objek perjanjian kerjasama sebesar 300 juta rupiah dengan pembagian batas fasilitas kredit kepada tergugat 1 sebesar 150 juta dan tergugat 2 sebesar 150 juta rupiah yang secara otomatis berkurang sesuai dengan nilai atau jumlah kredit yang telah digunakan tergugat 1 dan tergugat 2. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 perjanjian kerjasama nomor 186/MOU/BUD/11/2019 tentang termin pembayaran yang menyatakan sekian selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat dalam perkara akuo serta penggugat tidak memenuhi syarat-syarat khusus untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam perkara ini. Oleh karena itu, petitum angka 10 harus ditolak. Menimbang bahwa petitum angka 11 perihal agar menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar sejumlah biaya atau ongkos perkara ini. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat 1 juga tergugat 2 berada di pihak yang dikalahkan, maka tergugat 1 dan tergugat 2 harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 11 harus dikabulkan. Memperhatikan pasal-pasal dalam KUH Perdata, RV, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan eksepsi tergugat 2 tidak diterima. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan perjanjian kerjasama nomor 186/MOU/BUD/11/2019 tertanggal 19 November adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang antara penggugat dan tergugat 1 maupun tergugat 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan ingkar, janji atau wan prestasi kepada penggugat terhadap perjanjian kerjasama. 4. Menyatakan perbuatan tergugat 1 telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan rincian kerugian sebesar Rp81.620.764 dan kerugian diakibatkan oleh tergugat 2 sebesar Rp70.898.981 yang merupakan total dari sisa tagihan dan bunga keterlambatan sebesar 0,05% dari objek perkara kerjasama yang dikenakan kepada tergugat 1 dan juga tergugat 2. 5. Menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp81.920.764 dan juga tergugat 2 sebesar Rp70.898.981. 6. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat P1, P2, P3, dan P4 sampai dengan P40, P5A sampai dengan P5R dan juga P9 yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini. 7. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.100.000. 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Kamis, Jumat 19 Agustus 2022. Saya Raswanto SHMH selaku Ketua Majelis, Anissa Nabila SHMH selaku Hakim Anggota 1, Afriyani Wilda SHMH selaku Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Panitera Pengganti yaitu Bina Alifa Safina RSHMH. Selanjutnya, atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari semenjak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari kedua belah pihak dalam hadirin dan juga sidang perkara ini. Dengan ini sidang ditutup. Kenapa kamu gini-gini? Nggak apa-apain, gini-gini aja. Karena sidang ditutup. Itu kan udah cut.